Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ajeng Margareta Sari, dari program studi Pendidikan Komputer FKIP Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan pada penipisan lapisan ozon. Pencemaran lingkungan sendiri adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Apa itu penipisan lapisan ozon? Ozon sendiri atau O3 adalah suatu senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen. Sebagai gas alam, ozon terdapat di atmosfer. Sedangkan sebagai produk aktivitas manusia, ozon terkonsentrasi di dekat permukaan bumi. Ozon terdapat pada 2 lapisan atmosfer, yakni lapisan troposfer dan lapisan stratosfer. Ozon pada lapisan troposfer merupakan gas rumah kaca karena dapat menyerap radiasi sinar matahari. Sedangkan ozon di stratosfer terbentuk secara alamiah akibat reaksi radiasi matahari dengan molekul oksigen. Lapisan ozon sendiri berfungsi sebagai payung pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet atau yang bisa kita sebut dengan sinar UV. Kerusakan lapisan ozon diakibatkan karena adanya gas polutan yang merusak ozon, yaitu klorofluorokarbon atau CFC. CFC merupakan salah satu gas buatan manusia dan banyak digunakan untuk bahan pendingin sebagai gas pendorong aerosol seperti parfum, hairspray, semprotan serangga, kemudian untuk membuat plastik busa pada industri perabot rumah tangga dan lain-lain. Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan lebih banyak sinar radiasi ultraviolet memasuki bumi. Radiasi ultraviolet ini dapat membuat efek pada kesehatan manusia, memusnahkan kehidupan laut, ekosistem, dan mengurangi hasil pertanian dan hutan. Efek utama pada manusia antara lain kerusakan jaringan kulit, seperti kanker kulit dan penuaan dini, kerusakan pada mata seperti katarak, dan menurunnya daya tahan tubuh sehingga mengakibatkan berbagai penyakit infeksi. Kemudian pada bidang pertanian, penerimaan sinar ultraviolet pada tanaman dapat memusnahkan hasil tanaman utama dunia. Dari hasil kajian menunjukkan, hasil tanaman seperti barley dan oat menunjukkan penurunan karena penerimaan sinar radiasi yang semakin tinggi. Tanaman diperkirakan akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, bahkan akan cenderung kerdil sehingga merusak hasil panen dan hutan-hutan yang ada. Radiasi penuh ini juga dapat mematikan anak-anak ikan, kepiting, dan udang di lautan, serta mengurangi jumlah plankton yang menjadi salah satu sumber makanan kebanyakan hewan-hewan laut. Hal ini membuktikan bahwa apabila ozon semakin lama semakin menipis, maka akan membahayakan semua makhluk hidup di belahan bumi. Untuk mengendalikan kerusakan lapisan ozon, yang diperlukan saat ini adalah peran serta semua pihak, baik pemerintah, industri maupun masyarakat. Terdapat program disinsentif, yaitu perilaku menolak produk yang tidak ramah terhadap lapisan ozon. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan yang pertama, bagi konsumen diharapkan membeli produk misalnya aerosol dalam kaleng, lemari es, pemadam kebakaran, dan lain-lain yang berlabel ozone friendly atau free CFC. Label tersebut menunjukkan produk-produk tersebut tidak mengandung BPO atau bahan perusak ozon. Kemudian yang kedua,
Bagi pemilik rumah, diharapkan menjadwalkan penggantian bahan pendingin lemari es dan perabot rumah tangga lainnya yang masih menggunakan bahan pendingin CFC dan HCFC dengan non-CFC. Ketiga, bagi petani, mempertimbangkan mengganti bahan pestisida yang merusak ozon dengan bahan yang efektif dan aman. Keempat, bagi teknisi, memperbaiki peralatan rumah tangga seperti kulkas atau AC, meyakinkan bahwa bahan pendingin dari AC, lemari pendingin atau freezer tersebut tidak bocor atau terlepas ke atmosfer, dan membantu memulai mengganti bahan pendingin dengan yang non-CFC. Kelima, bagi pegawai kantor, mengidentifikasi peralatan dan produk yang dibeli, busa untuk bantalan alas duduk, larutan untuk mengoreksi tulisan di kertas, dan lain-lain yang menggunakan BPO, membuat rencana untuk mengganti alat atau bahan tersebut dengan bahan alternatif yang tidak merugikan. Keenam, bagi guru, menginformasikan kepada murid-murid pentingnya melindungi lapisan ozon, mengajari murid-murid bahaya pengaruh bahan perusak ozon terhadap atmosfer, kesehatan, dan langkah-langkah yang dilakukan secara nasional maupun internasional untuk memecahkan masalah ini. Ketujuh, bagi wartawan, secara intensif menginformasikan dampak-dampak kerusakan lingkungan, menyadarkan masyarakat terhadap bencana akibat perilaku yang tidak ramah ozon. Dengan kegiatan tersebut, semua telah berpartisipasi aktif dalam pengendalian kerusakan lapisan ozon dan ikut membantu mencegah kecepatan kepunahan kehidupan di bumi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.